Selamat pagi, Stefani. Pagi Mama. Ya, Stefani adalah anak saya yang paling besar. Pagi sayang, hari ini sehat kan? Kita akan mulai podcast untuk Hari Ibu. Oke? Apa hal yang paling Mama banggakan dari Stefani? Hal yang paling saya banggakan sebagai seorang ibu kepada Fani adalah anaknya tidak pernah mengeluh, tidak pernah mau bilang capek ma atau lagi malas ma, enggak. Fani ikuti setiap proses demi proses, Fani ikutin apa yang mama perintahkan. Karena apa yang mama perintahkan, apa yang mama buat peraturan atau larangan untuk Fani biar jadi anak yang sukses, ya kan nak? Ya. Jadi Fani itu adalah anak yang paling mama banggakan. Karena Fani sudah menjadi contoh yang baik buat adiknya. Ya nak ya? Oke, sekarang mama yang bertanya sama Fani. Apa hal kecil yang mama lakukan tapi berarti besar buat kamu, Fani? Hal kecil yang Mama lakukan buat Fani yang berarti besar banget. Mama peduli sama hal-hal kecil yang ada di hidup Fani. Misalnya Fani lagi nggak mood bicara atau lagi panasan, Mama tuh langsung tahu kalau misalnya lagi nggak mood, langsung siapin sesuatu biar moodnya balik lagi ceria. Terus kalau misalnya lagi sedih pun Mama langsung tahu kalau lagi sedih, Mama tenangin gitu. Apa hal kecil dari Fani yang sebenarnya buat Mama bahagia? Hal kecil yang buat mama itu bahagia itu Fani adalah sebenarnya anaknya yang hiperaktif. Dari kecil Fani itu hiperaktif. Maksudnya hiperaktif itu terlalu mau tahu sesuatu yang hal baru. Nah, contohnya kalau naik sepeda itu maunya keliling komplek gitu. Kalau dulu kami tinggal di asrama, maunya keliling asrama. Nah, jadi Fani itu mau berusaha, contohnya memaleskan sempoa. Fani mau dan berjanji akan menyelesaikan setiap level. Contohnya dari level foundation sampai level graduate 3, Fani selesaikan dengan baik. Contohnya mama kasih les renang, Fani mau coba. Mama kasih les taekwondo, mau. Mama suruh coding, mau. Mama suruh bimbel, mau. Mama suruh les segala macam. Semua Fani mau lakukan. Jadi mama yang ngarahkan itu, Fani itu mau melakukan hal yang baru. Jadi setiap mama kasih les, walaupun lesnya banyak, Fani mau walaupun sampai malam. Fani nggak ada capek lama atau aduh udah lama hari ini nggak usah les. Enggak. Mungkin Fani ya sekali-sekali ya mungkin bad mood. Tapi mama dengan cara contohnya mama belikan makanan kesukaan Fani atau ayo kita chat time. Pasti Fani langsung happy kan. Langsung ya udahlah saya mau coding gitu. Sebenarnya Fani sebenarnya malas, capek atau aduh panas sekali atau tadi kelas bagaimana kan namanya Fani mama nggak tahu di kelas bagaimana mungkin ya lagi bad mood, lagi nggak senang, lagi capean tapi Fani langsung mau kalau mama kasih hal kecil contohnya kasih reward kecil dengan makanan atau nanti mama janji ayo nanti kita ke Osam atau apa Fani mau. Jadi mama senang kali sama Fani walaupun kita lalui sampai jam 11 malam pun kita les, Fani tetap mau gitu. Padahal kita berdua ya kan, Fan? Mama selalu cerita di kereta itu, Fani ayo jangan mau menyerah. Saingan kamu bukannya hanya sekota Binjai nak, se-Indonesia mama selalu bilang kan. Jadi mama yakin Fani bisa, Fani bisa. Selalu mama bilang Fani pasti bisa. Sebenarnya hati kecil mama juga ini anakku bisa nggak? Tapi mama yakinkan diri mama bahwa anak saya bisa. Dan terjawab sudah, Fani bisa. Jadi Fani sudah bisa mewujudkan mimpi Fani untuk bersekolah jauh dari kota Binjai. Itu sudah hebat nak ya. Usia kamu belum 14 tahun tapi kamu sudah
mau berusaha sampai sejauh ini, ya. Oke sayang? Oke. Jangan sedih. Oke, ayo. Mama tanya lagi Fanny ya. Kapan kamu merasa paling bahagia bersama mama? Kapan nak? Ya, sama mama Fani bahagia karena kan mama kalau misalnya Fani cerita, mama dengerin, mama nggak langsung ngejudge. Terus kalau misalnya Fani pengen sesuatu juga mama beliin. Fani, pokoknya apa-apa mama selalu dengerin Fani, terus nggak langsung ngejudge gitu. Terus mama selalu ngertiin keadaan Fani, nggak terlalu maksa. Terus ya nggak terlalu ngekekang kali juga. Iya. Hapus air matanya nak. Nggak apa-apa. Oke, mama tanya Fanny. Aku tanya Oh, Fanny yang nanya ya. kapan mama ngerasa paling dekat sama Fani? Dari Fanny lahir, mama udah merasa deket lah. Karena kan Fanny dalam kandungan mama 9 bulan, ya kan. Fanny anak pertama itu adalah anak cinta mama dan papa kan gitu. Jadi Fanny itu adalah cinta kami berdua. Cinta papa dan mama. Ya. Papa juga sayang sekali sama Fanny. Kami dari Fanny lahir, kami sudah mempersiapkan semua yang terbaik. Mulai dari cek kandungan ke dokter yang paling kami rasa paling baik. Sedangkan kita dulu tinggal di Tarutung, kami berusaha itu cek kandungan itu sampai ke Medan, ke dokter namanya dokter Kolman. Nah, dokter Kolman itu dokter yang ya agak gimana ya, dokter yang bagus lah. Dia dokter dulu di Kolombia. Jadi mama itu dari kamu itu dalam kandungan mama udah mama merasa paling dekat. Mama jaga kasih vitamin yang paling baik, kontrol yang sangat selalu rutin, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, mama selalu kasih yang terbaik dan merasa paling dekat gitu loh. Jadi Fanny itu sebelum sudah Fanny dalam kandungan mama, mama akan merasa paling dekat sama Fanny. Sampai kapanpun mama akan selalu bersama Fanny. Nah, ketika Fanny dari kecil, dari lahir, mama kasih ASI, kemudian Fanny umur setahun, mama ajari untuk berbicara, untuk berjalan. Nah, kemudian mama ajari Fanny untuk mengenal huruf, karena mama yang mengajari Fanny semuanya. Fanny membaca, mengenal huruf, mama yang mengajari. Kemudian mama sekolahkan Fanny ke tempat sekolah yang paling baik. Mama nggak pernah tidak memberikan yang terbaik, mulai dari pendidikan, makanan, pokoknya perlengkapan sekolah Fanny, mama nggak mau tidak memberikan yang terbaik. Semua yang terbaik mama berikan. Semampu kami sebagai orang tua kamu, nak, mama akan berikan yang terbaik sama papa. Kami dukung kamu, kami arahkan kamu agar kamu menjadi anak yang berhasil ya. Tapi ingat, adabnya juga harus baik ya Stefania, ya harus baik ya, tidak ramah sama temennya, sama orang yang lebih tua ya, ya nak ya, ya tetaplah anak yang jadi rendah hati ya. Di sekolah juga seperti itu, berteman, bersosial kemanapun, sama orang, sama guru-gurunya harus hormat ya, harus sayang sama guru-gurunya ya nak ya. Ya itulah. Oke. Jangan sedih ya nak ya. Fani tetap yang terbaik sama mama ya. Fani lakukan yang terbaik. Fani mau nurut apa yang kami perintahkan ya nak ya. Belajar yang baik, mengikuti aturan-aturan di rumah, mandiri. Ya Fani ya. Jangan sedih. Apa yang ingin kamu lakukan lebih sering bersama papa dan mama? Apa yang Fanny ingin lakukan yang sering gitu. Apalagi Fanny kan mau sekolah
jauh nih, berasrama. Apa yang ingin Fani lakukan, Nak? Yang Fani ingin lakukan lebih sering sama mama sama papa, itu ngobrol lebih sering, terus kita quality time lebih sering, karena kan papa juga sibuk kerja, terus kan lesnya juga banyak kan, nggak punya waktu yang banyak buat kita spending time together. Terus tuh ya kalaupun ada waktu, itu pun udah dipakai buat tidur ataupun buat istirahat. Jadi Fani mau kita tuh lebih sering ngumpul-ngumpul bareng, cerita-cerita bareng, kayak gitu. Apa harapan Mama untuk Fani di masa depan? Harapan Mama sangat besar kepada Fani. Kenapa? Karena Fani anak yang paling besar. Fani punya adik perempuan. Kalau Mama rasa kalau kakaknya sukses, pasti nurut sama adiknya. Karena kakak itu jadi contoh utama adiknya ya. Contoh utama adik Kaila. Jadi harapan Mama, Fani itu pertama, harapan-harapan Mama sudah kayaknya terkabul sampai Fani mau ke sekolah SMA. Karena itu adalah keinginan Mama pertama ya. Karena Mama pengen sekali Fani itu sekolah di SMA unggulan. Mama ingin kamu itu sekolah jauh. Jauh maksudnya kejar cita-citamu. Karena Mama yakin Fani bisa. Mama yakin Fani bisa, Mama arahkan. Jadi harapan Mama itu Fani itu sekolah di tempat yang baik dan Fani bisa menjadi contoh baik untuk adiknya ya. Ya nak ya, untuk adik-adiknya juga, saudara-saudara yang lain. Oke, Mama ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya nak ya. Stephanie, apa yang bisa Mama lakukan supaya kamu merasa lebih nyaman bercerita? Apa yang kamu lakukan biar nyaman bercerita sama Mama? Mama udah melakukan itu dengan cara Mama mau dengerin cerita Fani setiap Fani cerita, terus Mama nggak ngejudge setiap Fani cerita, terus Mama juga ngasih arahan gitu kalau misalnya Stefani cerita, kalau misalnya Stefani lagi butuh pemasukan gitu. Mama dengan cara gitu aja Fani udah nyaman banget cerita sama Mama. Mama nggak perlu ngubah apa-apa lagi. Mama tetap jadi Jangan nangis. Nggak boleh nangis. Kalau anak cantik nggak boleh nangis ya. Ya, kalau anak cantik itu nggak boleh nangis ya. dengan gitu aja Fani udah nyaman banget cerita sama Mama. Pertanyaan terakhir Fani, Ya. apa yang pengen Mama pahami lebih jauh tentang Fani? Yang Mama ingin Fani itu tidak gampang untuk berpengaruh oleh dunia-dunia luar. Ya nak ya. Mama ingin Fani itu tetaplah punya prinsip bahwa aku ini masih sekolah nih. Anak sekolah itu apa? Sekolah itu yaitu belajar. Belajar. Ya nak ya. Nah, kalau untuk hal-hal yang tidak baik, tidak boleh dilakukan. Ya. Dan terutama selalu dekatkan dirimu kepada Tuhan ya nak ya. Karena apapun yang kamu lakukan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, kalau Tuhan tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Jadi, utamakan Tuhanmu, belajar, hormati orang tuamu, sayangi adikmu, hormati guru-gurumu, berbuat baik, ya nak ya, berbuat baik. Banyak contoh-contoh hal kecil yang bisa kamu lakukan, ya. Tidak harus dengan menggunakan uang, tidak harus menggunakan apapun, tidak, ya. Dengan contohnya kita menolong orang lain, ya. Dengan cara apa yang Mama ajarkan sama Fani? Dengan cara kita kan selalu mengonsumsi botol minuman kan, air mineral. Jadi Mama suruh apa? Ayo dikumpulkan nak
air botol-botolnya. Karena ada apa? Ada nenek yang selalu memungut ke rumah kita kan. Itu hal kecil nak, tetapi bermakna ya. Mungkin satu botol gak ada artinya bagi kita kan. Kita buang aja sembarangan. Tetapi bagi nenek yang selalu mengumpulkan botol bekas itu menjadi apa? Rupiah yang bisa dia beli untuk kebutuhan pokoknya. Contohnya dia bisa beli beras, ya nak ya. Jadi mama selalu bilang kan, nah, kita nggak harus kaya, kita nggak harus kaya untuk menolong orang, nggak harus kaya. Kita nggak harus kaya, kita nggak harus cantik, kita nggak harus punya jabatan, enggak. Dari hal kecil yang bisa kita lakukan, seperti itu. Nah, ya kan nak? Kan selalu mama ajarkan kan, setiap mengkonsumsi botol minumannya, air mineralnya jangan dibuang sembarangan. Ayo dibawa pulang, dikumpulkan, karena ada nenek yang mengutipinya setiap seminggu sekali. Nah, bagi kita tidak berharga, tapi bagi sang nenek itu, dia bisa apa? Bisa beli beras dengan mengumpulkannya lalu dijualnya ke orang lain lagi anak ya. Tetap harus jadi anak yang baik ya. Harus jadi anak yang baik. Tidak boleh berkata kasar. Harus sopan ya. Sayang orang tua ya. Hal-hal kecil. Hal-hal kecil tuh Fani udah membanggakan mama. Dengan Fani itu udah sampai mau SMA ini Fani selalu membanggakan mama. Ya. Nah, ya nak ya. Oke sayang. Ayo senyum, gak boleh nangis ya. Ya, ya nak ya. Ingat selalu ya. Ya. Ingat selalu tetap andalkan Tuhan ya. Ya. Senyum. Sedih ya. Baik jahat abu-abu, tapi warna putih untukku. Jangan sedih. Kan ini kan udah jadi anak yang baik, yang cantik, ya. Mengerti gelombang Sini, saya peluk mama. Puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, Anak cantik gak boleh nangis ya. selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana ya. Tetap jadi anak yang baik anak ya. Di dunia Jadi anak yang paling bahagia ku ya. bisa rasanya tak dengan Jadi anak yang beruntung ya. Beruntung ya. Jadi anak yang rajin belajar ya. Dan tercapai cita-citanya ya. Apa cita-citanya? Doakan dari sekarang ya. Kan mama selalu bilang, kalau kita punya mimpi itu ungkapkan, bermimpilah setinggi mungkin. Kemudian kejar mimpinya ya. Ya kan? Mama selalu bilang kan, hal yang tidak mungkin akan mungkin. Wah, ini udah buktikan ya kan? Bermimpilah. Bermimpi setingginya, berusaha, belajar, gak ada yang gak mungkin. Ada Tuhan di samping kita kan kok. Gak ada yang gak mungkin. Bagi orang gak mungkin, bagi Tuhan apa? Mungkin terjadi kan? Ya kan nak kok? Ya? Selamat ya nak ya. Janji takkan kemana-mana ya. Lelucon aneh tiap hari, ku tertawa tanpa tapi, tetaplah seperti ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Selalu nyaman bersama. Janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama. Janji takkan
dari kakak buat mama ya, Ma. Oh iya dong. Selamat Hari Ibu ya, Ma. Terima kasih ya. Janji